Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala hadhihi al-ayatil karimati insyaallah minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita mengumandangkan puji dan kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini kita masih lagi dalam keadaan yang sehat walafiat, subuh yang berkah. Mudah-mudahan sebagaimana yang dimintakan oleh Nabi SAW itu juga yang kita dapatkan, bahwa Nabi mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Karena itu kita berdoa dengan doa ini, Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkahilah kami semua di waktu pagi. InsyaAllah mudah-mudahan kalau dimulai dengan pagi yang berkah, semoga sepanjang hari itu juga dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita senantiasa mencintai beliau, mengirimkan salawat kepadanya, juga mengkaji sirah perjalanan hidupnya. Dan alhamdulillah kita sudah pernah mengkhatamkan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang bicara tentang bentuk fisik, juga akhlak dan keseharian Nabi. Dan alhamdulillah saat ini kita pun meneruskan masih tentang Nabi Muhammad SAW dalam bentuk sirah nabawiyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini semua jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak sebagai bukti cinta kita dengan beliau, dan dengan itu semoga kita termasuk dalam barisan yang diberhakkan Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang berbahagia, di bulan yang lalu pertemuan kajian kita pada kitab Sirah Nabawiyah karangan Imam Syekh Ramadan Al-Buti, ya, Syekh Ramadan Al-Buti, yang kitab ini menceritakan tentang sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai nanti dari masa kecil beliau sampailah beliau wafat. Dan setiap cuplikan sirah ini nanti Syekh Ramadan Al-Buti menyampaikan beberapa hikmah-hikmah di sebalik sirah tersebut. Ini yang membedakan sirah nabawiyah seperti ini dengan kitab-kitab Asy-Syama'il yang sempat dan selesai kita khatamkan di masjid yang kita cintai ini. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang perbincangan mengapa Jazirah Arab yang dipilih oleh Allah sebagai tempat diutusnya Nabi yang terakhir, ya, dengan semua sisi dan pandangannya. Sehingga kemudian inilah yang kita terima bahwa Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah orang Quraisy, ya, yang hari ini kita sebut tempatnya itu adalah di kerajaan Saudi Arabia, di kota Mekah dengan Madinah. Inilah dua kota yang hari ini juga disebut sebagai Ardul Haramain, dua negeri haram, karena dua tempat itulah yang pernah didiami oleh Nabi Muhammad SAW. Mekah sebagai tempat lahir beliau, terus sampailah beliau kemudian diangkat menjadi Rasul, dan
periodisasi dakwah di Mekah yang lebih kurang 13 tahun. Jadi memang hampir keseluruhan usia Nabi itu habisnya di Mekah. Hanya kemudian di 10 tahun yang terakhir Nabi Muhammad SAW itu kemudian berdiam di Madinah Al-Munawwarah. Nah, baik para jemaah yang berbahagia, di pertemuan bulan ini kita mulai dengan pembahasan yang berikutnya. Pembahasan pertama sebetulnya di dalam bab tentang nasab, kelahiran dan penyusuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini kalau dilihat memang keturunan yang mulia. Nasab beliau itu bersambung kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga kemudian wajar kalau Nabi Ibrahim yang peristiwa-peristiwa kehidupan yang baru saja sering kita peringati ketika Zulhijjah, mobil khusus ketika manasik haji dengan ibadah kurban, itu digelari sebagai Abu Al-Anbiya, Abu Bapak Al-Anbiya, para nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu punya gelar Abul Anbiya. Kalau Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya manusia, karena manusia pertama yang dicipta oleh Allah. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Mengapa digelari Abu Al-Anbiya? Karena nanti dari susur jalur Nabi Ibrahim inilah keturunannya itu banyak yang menjadi nabi. Ya, ini yang Nabi dimaksud ini adalah Nabi dan Rasul yang wajib kita kenali, yang jumlahnya sampai 25 itu. Nah, kalau dilihat 19 dengan Nabiullah Ibrahim, kalau saya tak salah kira itu ya, tak salah hitung 19. Nabi Ibrahim ke bawahnya itu 18 nabi. Jadi hanya beberapa nabi yang di atas Nabiullah Ibrahim itu. Jadi Nabi Ibrahim punya 2 istri ya. Pertama Siti Sarah, istri yang awal itu, kemudian datang Siti Hajar. Walaupun kemudian yang populer kisahnya itu adalah dengan Siti Hajar, tapi yang pertama itu harus diketahui adalah Siti Sarah. Tentang ini ada satu status Ustaz saya itu yang cukup umur ya, maksudnya cukup jenaka. Kata beliau, ketika masuk Zulhijjah, para ustaz dan orang-orang mengenang kepahlawanan, keikhlasan Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Tapi izinkan saya, karena Ustaz ini ya, juga memuji Siti Sarah yang menerima kehadiran Hajar dalam rumah tangganya. Oh ya, pandai pula Ustaz satu ini ya, buat status ya. Ya, karena sering terlupakan maksudnya ini ya. Padahal kan istri pertama Nabiullah Ibrahim itu adalah Siti Sarah. Nah, dari 2 jalur inilah kemudian lahir generasi para nabi. Jadi Nabiullah Ibrahim dengan Siti Sarah punya anak namanya Nabiullah Ishak. Nabi Ishak nanti punya anak namanya Nabiullah Yakub. Yakub punya anak Nabiullah Yusuf. Terus ke bawah sampai nanti ketemu Nabi Musa, Nabi Isa. Ini jalurnya dari sini, nabi-nabi Bani Israel. Dari jalur Nabiullah Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar, ya, lahir Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, nanti anak keturunannya inilah, walaupun tidak ada lagi nabi lainnya yang dikenali dalam 25 nabi itu, tapi justru yang menjadi khatam an-nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad SAW itu lahir dari garis keturunan ini, dari Nabiullah Ismail. Walaupun nanti memang nasab kan kadang-kadang mungkin dulu juga diperdebatkan, maksudnya diperdebatkan itu ketika sudah sampai nasab yang kesekian, orang sudah mulai bingung ini kemana. Tapi orang sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW itu sampai nasabnya kepada Nabiullah Ismail. Ya, dan itu sering ada beberapa ustadz yang bahkan sampai menghafal itu. Dan tidak, yang saya tahu Ustadz Ali Hidayat itu yang hafal betul itu ya, Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Adam. Walaupun yang disepakati dalam kitab-kitab fikih sirah itu Nabi Muhammad SAW itu sampai kepada Adnan. Setelah Adnan sampai kepada Nabiullah Ibrahim berselisih, maksudnya ini sini ada yang mengatakan ke sini, tapi sampai kepada Nabiullah Ibrahim. Ya, jadi nasab Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad bin Abdullah ya bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini juga sebagian mengatakan gelar gitu ya. Dia
punya nama itu Syaibatul Hamd. Ada riwayat mengatakan begitu. Kakeknya Nabi bin Hisham bin Abdi Manaf bin Qusay, ya, kemudian bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Uthman bin Nazar bin Mu'id bin Adnan. Nah, itu yang disepakati sampai situ. Nah, ini jadi memang keturunannya itu keturunan yang mulia. Kita tahu Abdul Muthalib kakek Nabi SAW ini kan pemegang kunci Ka'bah. Nanti kita akan sampai di kisah ketika nanti kelahiran Nabi SAW yang kemudian kisah penyerangan, rencana penyerangan Abraha dan tentaranya itu untuk kemudian menghancurkan Ka'bah. Nah, ini yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW sebagai bukti bahwa beliau ini adalah keturunan Nabiullah Ibrahim. Dalam sebuah hadis sahih itu dikatakan, Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa Hashiman min Quraisy, wastafani min Bani Hashim. Jadi kata Nabi, sesungguhnya Allah telah memilih Bani Kinana dari anak-anaknya Ismail. Jadi dari klan Bani Kinana, anaknya Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinana. Di Kinana nanti juga punya beberapa keturunan, ya, Bani Kinana itu. Dan kata Nabi, Allah telah memilih Quraisy, Nabi orang Quraisy, kemudian memilih Hashim dari Bani Quraisy ini, dan memilihku dari anak keturunannya Hashim. Nah, ini jadi memang kalau dirunut sesuai dengan sabda Nabi SAW ini berarti memang beliau menyatakan dirinya berasal dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi assalam. Nah, itu pun sudah istimewa sekali, ya, yang nasab yang disepakati itu. Saya tak bisa nyebutnya lagi sampai mana itu. Kalau istilah kita kakek buyut, ya, sebab nasab ini memang diantara keunggulan orang Arab, ya, termasuk keturunannya. Kalau mudahnya itu kalau di kita kan keturunan habaib, ya, misalnya yang kemudian melestarikan susur jalur nasab ini. Kalau kita yang orang bukan zuriat, kadang sudah di berapa jalur biasanya, berapa tingkat 4 seterusnya itu sudah gelap, ya. Gelap di situ maksudnya tidak keruanan lagi. Siapa nama kakek buyut itu? Ada tidak di sini yang bisa menyebutkan sampai 10 tingkat di atasnya? Ya, kayak kita memang tak biasa, ya. Kalau saya paling sampai buyut, ayah bin bapak saya Samsuddin, bin kakek saya Abu Qasim, bin kakek saya Matoib. Sebetulnya nama Arab semua di atas saya. Pas ke kami jadi window, ya. Binnya Samsuddin, binnya Abu Qasim, binnya Matoib. Saya juga pelik juga dulu, ya. Nah, sudah Matoib itu saya tak tahu lagi di atas buyut saya itu siapa namanya, ya, apalagi kuburannya, karena tak ada lagi tempat bertanya. Kalau tanya orang tua juga tidak tahu lagi juga, ya. Nah, tapi kalau orang Arab, ya, kalau yang zuriat tadi misalnya kalangan habaib kan mereka punya ini, bahkan mereka punya robitohnya yang untuk menjaga kelestarian nama-nama nasab yang di atasnya, dan itu bagus, ya, sehingga kita bisa beluruan, ini dulur yang di sana dan sebagainya. Bagus itu tradisi itu. Paling tidak kalau kita tak tahu ke atas, ke bawah nanti itu kita kasih tahu sampai batas pengetahuan kita. Jadi kalau anak saya misalnya mereka paling tidak tahu sampai ke atas buyutnya namanya siapa, ya, paling tidak begitu. Nah, jadi memang ini sehingga orang bisa tahu, oh, garis keturunannya ini sampai kepada orang-orang yang mulia, ya, walaupun iman tak dapat diwarisi, dan begitu kata syair lagu itu, syair nasyid, bahwa iman tak dapat diwarisi, tetapi nasab ini juga menjadi keistimewaan dan kadang-kadang menjadi kebanggaan, kan begitu. Dan nasab ini menjadi faktor juga orang kemudian melihat siapa yang nanti akan dia pilih sebagai calonnya, calon pasangannya maksudnya. Kan orang kadang melihat ini anak siapa, ditelusuri dulu kan. Orang menikah kan tidak asal menikah, dia melihat ini nasabnya siapa. Bahkan Nabi memasukkan itu sebagai salah satu indikator memilih calon istri, walaupun bukan untuk penekanan, ya. Kata Nabi itu kan tunkahul mar'atu li arba', dinikahi seorang perempuan karena 4 faktornya itu. Karena kecantikan, li jamaliha, kemudian ada faktor hartanya, wali maliha, ada faktor wali nasabiha, yaitu faktor nasab tadi. Nah, tapi kemudian
Kemudian kita tahu bahwa Nabi meminta kita memperhatikan faktor agamanya, walidiniha, farqan bidzati din taribat sadah. Baik, balik kepada nasab Nabi Muhammad SAW ini. Jadi memang beliau ini orang yang mulia, tidak disangsikan lagi. Ya, bukan orang biasa-biasa saja, ya. Berdarah biru, kalau istilah ini, keturunan yang cukup disegani di dalam Bani Hashim. Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian itu nasab, ya. Lahirnya itu dikenali tahunnya itu dengan Amul Fil, tahun gajah. Jadi orang zaman dahulu itu memang dia tidak mengenal bilangan tahunnya, ya. Tapi kalau bulan sudah dikenali. Karena nama bulan yang ada dalam kalender Hijriah itu kalender paling tua. Karena Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Bilangan bulan yang diakui oleh Allah itu, di sisi Allah itu ada 12 bulan. Bukan yang Januari, Februari, bukan yang itu. Tapi yang Muharram, Safar, Ar-Rabi' al-Awwal, Ar-Rabi' al-Akhir, sampai kemudian nanti ketemu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang nanti di lanjutan ayat itu Allah menerangkan 4 diantaranya ada 4 bulan haram, minha arba'atun hurum. Zulqa'dah berturut-turut 3 bulannya, Zulhijjah, sekarang kita Zulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab, bulan mulia selain bulan Ramadan yang menjadi bulan paling mulianya. Jadi kalau nama bulan sudah dikenali, karena itu kita tahu Nabi lahirnya bulan Rabiul Awal, karena sudah ada penamaan bulan itu. Tetapi nyebut tahunnya itu yang tidak ada. Ya, kalau kita selama ini tahunnya kan ada Ustaz. Tahun ini misalnya Zulhijjah 1440 berapa? 3 Hijriah, ya. Mau masuk kepada 1444 ya Hijriah. Itu ya yang mengangkatnya bilangan tahun itu pada zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi pun belum ada lagi. Zaman itu nyebutnya tahun pertama kenabian, tahun berapa tahun sebelum kenabian, belum ada istilah hijriahnya, ya. Nah itu, jadi penamaan tahun itu tidak dikenali. Karena itu tradisi orang Arab zaman itu. Kalau untuk mengingat tahun, mereka mengingat peristiwa besar yang ada di dalam perjalanan bulan di masa itu. Kalau urutan bulannya sudah dikenali, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Bulan, Nisaniyah, terus ya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi untuk menyebut tahunnya, mereka itu mengambil peristiwa yang besar di tahun tersebut. Contoh misalnya, ada satu waktu kota Mekah itu banjir yang cukup besar, banjir bandang lah, ya. Sehingga kemudian menyebabkan Ka'bah pun terendam. Itu yang membuat Hajar Aswad ketika itu terlepas, ya. Nanti ada kisah kemudian dipasang kembali oleh Nabi Muhammad SAW, ya, di usia sekitar 30-an Nabi Muhammad SAW. Nah, tahun kebanjiran itu kemudian dikenali Amul Faidan. Dalam aja gue nyebutnya tahun kebanjiran, karena banjirnya memang menarik perhatian di tahun itu. Nah, tahun kelahiran Nabi SAW inilah kemudian yang dikenali sebagai Amul Fil. Tahun fil gajah. Jadi Amul Fil itu tahun gajah. Ini yang kemudian terkenal, ya. Dan peristiwanya tentu ada. Mengapa tahun itu disebut tahun gajah? Sebagaimana tadi ada Amul Faidah, karena waktu itu ada peristiwa banjir bandang yang besar. Maka tahun gajah ini karena memang, dan kisahnya masyhur, ya, bahwa tahun itu ada seorang raja lah begitu di negeri Yaman, nama Abraham al-Asram, yang kemudian berusaha menyerang Ka'bah dan menghancurkannya. Jadi peristiwa inilah yang kemudian mukjizat Allah yang mengagumkan sekali. Allah yang gagalkan. Jadi yang gagalkan itu Allah, bukan orang-orang Quraisy, bukan kakek Nabi Abdul Muttalib yang pemegang kunci Ka'bah, tapi yang menggagalkan itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kisah ini sampai diabadikan, ya, adalah surah Al-Fil, ya, surah Al-Fil yang memang dari Nabi Muhammad SAW, ya. Nanti sebab ada Al-Fil juga, tapi dari Nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi dia itu kalau kisah tentang Nabi palsu setelah Nabi Muhammad itu, ya kan harus ada pegangan, karena ngaku Nabi harus ada suratnya. Jadi dia buat juga surah Al-Fil. Terus sering diceritakan guru kita itu Al-Fil,
mal fil, wa ma adraka mal fil, lahu uzunun tawil, ya. Baca Al-Quran juga Ustaz. Iya, tapi maknanya tak ada. Al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu uzunun tawil, dia punya kuping yang besar, lalai yang panjang. Ada Ustaz juga tahu, tinggal pegang baik gitu. Gajah itu ya. Namanya Nabi Bals, ya, itu kisah-kisah. Tapi al-fil di sini surah yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Alam tara kaifa ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu kisahnya kepada Abraham tadi itu. Abraham al-Ashram yang kemudian dia itu berencana menghancurkan Ka'bah. Dan kisahnya masyhur ya, bahwa latar belakangnya itu karena Abraham ini melihat orang-orang ini kalau datang musim tertentu ya, belum Zulhijjah seperti hari ini ya, orang dulu kalau nak mengunjungi Ka'bah bulan Akobah ya, entah apa juga disebut haji atau tidak, tapi mereka mengunjunginya bulan-bulan kesenangan mereka. Tapi orang tahu bahwa di Mekah orang itu datang semua ke situ. Dan ini berkah doa Nabiullah Ibrahim yang akan ada di surah Ibrahim itu. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di tempat yang hari ini kita sebut Mekah, kan berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan anak keturunanku ini di satu padang tandus di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikan anak keturunanku mereka yang mendirikan salat. Faj'al, nah ini doanya ini, afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan ya Allah hati-hati manusia ini cenderung kepada tempat itu, kepada mereka. Maka sejak itulah orang berbondong-bondong datang ke sana. Jadi bukan pas Islam datang dan ada syariat haji baik. Jadi sejak dulu, buktinya Abraham ini itu latar belakang dia pengen nyerang Ka'bah karena itu. Kenapa orang itu datang ke Mekah ya? Orang ke Mekah mengunjungi Ka'bah ini, ya, mengunjungi Ka'bah. Ka'bah dari sekelilingnya itu banyak berhala kan, ya. Tapi mereka tahu ini bukan bangunan biasa. Nah, Abraham itu pengennya membangun, bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan sudah membangun, ya, bangunan yang juga tidak kalah megahnya dengan harapan orang datang ke situ. Ini kan nanti mungkin walaupun tidak disebut ada faktor kebanggaan, faktor ekonomi. Kalau orang datang ke situ kan bawa income, ya, ada pemasukan untuk daerahnya. Dan dia lihat ternyata sumbernya itu Ka'bah inilah, karenanya untuk menarik perhatian, ini tempat ini dulu harus kemudian dilenyapkan. Ka'bah itu kemudian harus dihancurkan. Nah, terjadilah kemudian apa yang terjadi ya, sebagaimana yang kita ketahui, datang dari negeri Yaman ke Mekah niat untuk menghancurkan Ka'bah itu, ya, niat untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, tapi ada satu peristiwa yang ingin saya sampaikan di sini karena ini yang menurut saya menarik, karena Nabi Muhammad ini dari keturunan yang mulia. Jadi ketika akan sampai masuk kota Mekah, ya, mungkinlah beberapa jarak sudah sangat dekat dengan Ka'bah, dia berhenti beristirahat. Abraham, tentaranya, gajah-gajahnya juga istirahat di situ. Dan dia utus orang untuk masuk ke Mekah, untuk masuk ke Ka'bah, memberitahu bahwa mereka datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tidak ada niat untuk memerangi penduduk Mekah, tidak ada keinginan untuk berperang melawan mereka. Artinya kalau mereka menyingkir tidak menghalangi, selamat. Tapi kalau ada yang melawan, maka kemudian akan diserang. Nah, orang sebelum itu sudah tahu bahwa ada tentara yang besar rombongan dengan mengendarai gajah, pengen datang ke Mekah menghancurkan Ka'bahnya, menghancurkan Ka'bahnya. Sehingga orang melihat kekuatan yang besar itu memang sudah tidak ada niat untuk kemudian berhadapan face to face, untuk kemudian mempertahankan diri. Ya sudah, kalau memang sudah saatnya Ka'bah ini hancur, mereka menyingkir begitu. Lalu ditanyalah, siapa ini orang yang dituakan di sini, tokoh kalian ini siapa? Maka Abdul Muthalib lah, karena dia yang megang kunci Ka'bah, dia yang nemui kemudian Abraha di tempat mereka beristirahat di perbatasan itu. Jadi Abraha ini sudah berpikir ini yang akan datang ini ketua kampungnya, orang yang dihormati, pemegang kunci Ka'bah. Menurut dia mungkin istimewa orang ini, karena dia tahu Ka'bah itu dikunjungi orang. Ternyata pas berhadapan-hadapan, oh
biasa baik. Abdul Muthalib itu biasa dalam artian ya tidak ada pengawal dan sebagainya. Dan ketika terjadi dialog, tambah heran dia itu. Waktu ditanya oleh Abraham dalam beberapa buku sirah itu disebutkan ya, disampaikan keinginan Abraham untuk menghancurkan Ka'bah, lalu minta pandangan apa yang kau inginkan. Dia lagi mawas sebetulnya Abraham karena dia tahu orang Mekah itu tak pandai berperang dan mereka sudah menyingkir. Ya, ternyata apa yang diucapkan oleh Abdul Muthalib ini, Abraham itu kira mungkin dia berharap Abdul Muthalib minta agar tolong jangan hancurkan Ka'bah kami ya, tempat kami ibadah, mungkin sumber income kami penduduk Mekah ya. Tidak, dia tak minta itu, tapi justru yang kemudian dia sampaikan, wahai Abraham, tolonglah kau bebaskan katanya kambing-kambingku yang telah engkau dan pasukanmu ambil. Sehingga saya dulu waktu mendengarkan sirah ini, kata guru kita dulu, Abraham itu sampai ketawa katanya, ketawa ngejek. Wih, cuman nah ini baik pemegang kunci Ka'bah, tidak hati melawan-lawannya ya, tidak hati garang-garangnya. Saya kira dia kemudian akan minta atau bahkan melawan katanya untuk agar jangan sampai saya ini menghancurkan Ka'bah. Ternyata yang dia minta kambing-kambingnya, yang dia pikirkan kambing-kambingnya untuk dibebaskan ya, karena kemudian di situ juga ada yang dia mengatakan bahwa Abraham mengambil hewan ternak orang-orang penduduk Mekah. Tapi apa jawaban Abdul Muthalib? Dia mengatakan, ana Rabbul Ghanam, saya ini tuannya kambing-kambing itu, dan Ka'bah itu ada Tuhannya. Nah ini juga sebagian kemudian mengatakan orang-orang sebelum Nabi termasuk kakeknya Abdul Muthalib ini bertauhid secara rububiyah. Ya, bahwa yakin mereka itu ada yang mengatur alam semesta, ya, termasuk yang mengatur Ka'bah dan sebagainya. Ya, sudah akhirnya dibebaskan oleh Abraham itu, kambing-kambingnya tadi itu. Baru kemudian ketika mereka mulai akan beranjak, ya, akan masuk Mekah, Abraham dan tentaranya termasuk gajah, itulah kemudian terjadilah apa yang terjadi. Gajah itu seolah-olah menolak untuk masuk ke kota Mekah ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Dan kemudian ya itu tadi yang sebagaimana di surah Al-Fil, turunlah mukjizat Allah yang kemudian dengan ababil ya, dengan membawa hajar, disebutkan hajar itu batu dari neraka, sehingga selesai ya, mereka itu mati mengenaskan. Termasuk yang paling akhir yang meninggal itu Abrahamnya sendiri ya, itu batu itu hijaratan min sijil faja'alahum ka'asfin makul. Itu matinya orang itu tidak langsung mati. Faja'alahum ka'asfin makul, seperti ulat yang memakan daun dikit-dikit begitu ya. Iya, mati apa istilahnya, mati pelan-pelan ya. Saking Allah, iya mati berguyur ya. Iya, tidak mati langsung. Kan itu sakit gitu ya. Sehingga kemudian dalam riwayat juga menemukan tadi yang terakhir mati itu Abraham. Jadi ketika itu dia merasakan serangan ya, lalu dia balik lagi ke Yaman dan matinya di Yaman justru. Bayangkan dari Mekah ke Yaman itu dia menahan penderitaan itu ya, kemudian matinya di sana. Nah ini peristiwa inilah yang kemudian diabadikan, karena tahun itu peristiwa itulah yang paling berkesan. Maksud berkesan itu teringat oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, sehingga akhirnya mereka sebut tahun itu Amul Fil, tahun gajah. Ya, latar belakangnya itu ketika ada penyerangan. Dan di tahun itulah di malam Senin ya, malam Senin kan sudah dihitungkan, penghitungannya sejak maghrib tanggal 12 Rabiul Awal lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah ini jadi tahun itu yang dikenali sebagai tahun kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan lahir Nabi ini sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam keadaan yatim. Kalau ada yang biasa baca Barzanji itu kan ditulis oleh Imam Al-Barzanji. Falamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuri aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika sempurna kandungan ibunya 2 bulan ya, maka wafatlah ayahnya yang bernama Abdullah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah ya, di perbatasan atau di perjalanan menuju Madinah Al-Munawwarah. Jadi memang Nabi SAW ini lahirnya betul-betul ya yatim ya. Dia tak pernah niat tahu, wajah bapaknya itu tak pernah tahu, karena memang ketika lahir
orang tuanya itu sudah kembali ya ke rahmatullah. Dia tidak tahu bagaimana rupa wajah bapaknya, sehingga nanti dalam perjalanan kehidupannya ketika nanti diasuh oleh pamannya Abu Thalib, kadang-kadang tersebut ya bahwa Abu Thalib itu bapaknya. Kadang-kadang Abu Thalib juga dalam beberapa kesempatan menyebut Nabi Muhammad sebagai anaknya, walaupun hubungan ini adalah antara keponakan dengan paman. Jadi tidak ada bayangan kalau orang hari ini mungkin ditinggal mati oleh bapaknya, ya sama ibunya masih bisa dilihatkan usia anak 5 tahun, anak sini. Iya mak ngaku. Nah ini Facebook bapak dulu. Wajar kau belaga, ada turunan belaga. Nah, masih bisa dia melihat wajah bapaknya. Ya, Nabi Muhammad dia tak ada bayangan, tidak ada ingatan tentang ayahnya Abdullah, sehingga tadi kita sebut kadang-kadang menyebut pamannya Abu Thalib itu sebagai bapaknya. Jadi lahir yatim, meninggal ketika ibunya ya Aminah, sebagaimana yang dalam riwayat nama ibunya itu Abdullah ini dalam perjalanan dan wafat pada saat kandungan Aminah itu 2 bulan. Nah, ini kemudian kita tahu setelahnya Nabi diasuh berpindah tangan, berpindah-pindah ya. Nanti dia akan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sebelumnya itu disusukan dulu, karena tradisi orang Arab pada waktu itu begitu. Jadi mereka akan kasih anak-anak bayinya ke daerah agak dalam, agak ke pedalaman ya, yang tempatnya mungkin masih sangat asri begitu, dan memang dikenali untuk tempat-tempat bayi disusukan. Waktu itu Nabi kemudian memilih orang tuanya, memilih Bani Sa'ad ya untuk menyusukan Nabi Muhammad SAW, dan ibu susuannya itulah yang kemudian kita tahu dalam sirah disebut siapa? Halimah As-Sa'adiyah. As-Sa'adiyah itu maksudnya orang Sa'ad, Bani Sa'ad. Namanya Halimah, ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Dan mujizat-mujizat ini kemudian sudah ditampakkan sejak zaman itu, bahwa anak ini istimewa. Lahirnya istimewa, ya kelahiran Nabi itu istimewa. Termasuk nanti bahwa dalam beberapa kitab sirah disebutkan ketika Nabi Muhammad dihantar untuk menyusu kepada Bani Sa'ad, kampung itu sedang kemarau. Ya, kampung itu sedang kemarau, ya ladang sedang kurang air, peternakan juga tidak bagus, pertanian apalagi ya. Tapi ketika Nabi sampai di rumah Halimah itu, di rumah Halimah As-Sa'diyah, tinggal di sana, menyusu di situ ya, maka tiba-tiba saja kampung itu kemudian menjadi hijau kembali, tanam-tanaman tumbuh subur, ya, air kemudian mengalir, kambing-kambing menjadi gemuk sehingga juga bisa diperas air susunya. Dan selama Nabi Muhammad SAW di pedalaman Bani Sa'ad itu banyak juga terjadi keajaiban-keajaiban, termasuk yang paling utamanya yang ada pada Nabi itu pembelahan dada Nabi SAW. Ya, jadi Nabi dibelah dadanya itu ketika Nabi ada di Bani Sa'ad. Itu juga yang melatar belakangi Halimah kemudian membalikkan Nabi itu kepada keluarganya, kepada Aminah. Karena mereka khawatir itu kejadian apa di luar akal mereka, sehingga waktu itu dikembalikan. Mungkin juga sudah waktunya untuk selesai susuannya, dikembalikan dan diasuh oleh Aminah sampai kemudian usia 6 tahun meninggal. Ya, asuhan diambil oleh kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun dalam asuhan kakeknya Abdul Muthalib, meninggal pula usia 8 tahun kakeknya, lalu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, ini yang kemudian kisah-kisah awal ya. Beberapa ibrah kemudian yang bisa kita petik sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam fikih sirahnya ini. Kata beliau antara lain pertama bahwa Nabi itu adalah keturunan yang mulia. Jadi nasab Nabi itu memang nasab mulia dengan dalil-dalil yang jelas sekali tadi yang kita ceritakan, sehingga memang tidak bisa ditolak bahwa Nabi itu adalah garis keturunannya jelas dan dari golongan orang-orang yang mulia, sehingga orang juga tahu oh ini memang dari keturunan yang bukan biasa-biasa saja. Yang kedua, kata Syekh Ramadan Al-Buti, bukan suatu kebetulan kalau Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim. Kemudian juga setelahnya kehilangan kakeknya, ya, kehilangan ibunya dulu. Kalau kita nyebutnya akhirnya yatim piatu, kehilangan kakeknya. Lalu kemudian dia tumbuhnya itu ya jelas karena yatim, tidak mendapat asuhan bapaknya, juga tidak terlalu mendapatkan kedekatan dengan ibunya karena awal-awalnya dikasih ke Bani Sa'ad.
Kalau tidak lama kemudian dengan ibunya meninggal. Nah, inilah yang Allah pilihkan untuk Nabi pertumbuhannya. Ini tentu agar kemudian di situ ada banyak yang kita bisa pelajari. Ada hikmah-hikmah, di antaranya kata Syekh Ramadan Al-Buti, agar musuh Islam itu tidak mendapatkan jalan untuk memasukkan keraguan ke dalam hati bahwa Nabi itu misalnya mempunyai apa istilah hari ini, bahasa Inggris pula istilahnya itu, privilege, betul nggak nyebutnya begitu? Paham nggak ini? Yang orang sukses karena orang tuanya juga sudah sukses, ya kan ada, iya, jadi komisaris utama usia 21 tahun, kan ada agak viral beberapa hari ini. Aja bapaknya yang punya perusahaan, ya, iya, itu apa? Betul istilahnya, privilege. Orang jadi sukses lebih cepat, ya, lebih cepat dari yang lain karena faktor keturunan. Nah, orang dengan kejadian ini, sehingga kalau ada orang pengen menuduh, oh wajar Muhammad itu dakwanya kemudian nanti berhasil, kakeknya orang hebat, ya, kakeknya orang hebat, ya, maksudnya orang hebat itu dihidup fasilitas dan sebagainya. Memang beliau nasabnya mulia, kakeknya pemegang kunci Ka'bah. Tapi kan setelah kakeknya wafat, orang kemudian berebut dari Bani Quraisy itu untuk ngurus Ka'bah. Nabi Muhammad bukan siapa-siapa, anak yatim pula, ya, tidak punya fasilitas, kecil-kecil, ya, bukan kemudian ongkang-ongkang kaki dapat rumah besar misalnya atau fasilitas mewah, tapi justru beliau mengembalakan kambing, berjualan dan sebagainya. Nah, ini diantara hikmah, sehingga tidak ada peluang orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu menuduh Nabi yang tidak dari sisi ini. Karena sejarah menceritakan sejak kecil Nabi itu hidupnya pas-pasan, hidupnya bahkan mungkin kita nyebutnya hari ini menyusahkan, ya susah maksudnya itu kehidupan beliau. Lahir yatim, diasuh kakek, pindah ke paman, ya, tidak seperti anak-anak kita yang punya orang tua lengkap, punya ayah, punya ibu, dibesarkan, disekolahkan. Nabi tidak. Nah, ini diantara hikmahnya juga, ya. Nah, sehingga orang kemudian tidak bisa masuk dari situ untuk meragu-ragukan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berikutnya kata Syekh Ramadan Al-Buti, sedikit lagi ya, karena sudah sampai di kesimpulan dan ibrohnya. Para perawi sirah yang menceritakan tentang sirah ini sepakat bahwa tadi ladang-ladang Halimah As-Sa'diyah itu kembali menghijau setelah sebelumnya kekeringan. Nah, tentu ini menunjukkan mukjizat bahwa semenjak kecil, ya, bahwa Allah sudah muliakan Nabi Muhammad dan orang-orang yang terhubung dengannya, ya, orang-orang yang terhubung dengannya. Termasuk kalau mau disinggung secara ringkas, orang tuanya juga orang-orang yang mulia. Sehingga kemudian tidak usah kita terlalu dalam, bahkan terlalu sampai menjas. Karena nanti ada saja itu yang ngomong bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW itu masuk neraka. Ya, saya bilang begini, kalau mau menjawabnya begini, bahwa sebelum Nabi sampai, itu zamannya namanya disebut zaman fatrah. Fatrah itu apa? Masa jeda, zaman tunggu. Ya, yang orang kemudian dianggap tidak ada Rasul di situ saat itu. Orang sudah jauh dari Rasul sebelumnya, dari Nabi sebelumnya, sehingga orang tidak bisa dihukumi atas kesalahannya. Tapi kemudian orang ketika ketemu Nabi dan beliau jadi Rasul usia 40, baru tak ada lagi alasan untuk bahwa mereka itu tidak beriman karena tak ada Rasul. Nah, tapi kalau orang tuanya, apalagi orang tuanya kemudian meninggal sebelum kelahiran Nabi, mereka masih dalam keadaan zaman yang fatrah. Nah, ini jadi semua orang yang terhubung dengan Nabi menjadi mulia, apalagi orang tuanya. Saya tak habis pikir kalau ada ustaz atau misalnya ada kajian yang menyebut orang tua, ayah, ibu Nabi itu menjadi penghuni neraka. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, peristiwa pembelahan dada yang dialami Nabi SAW itu juga dianggap sebagai pertanda kenabian. Jadi isyarat bahwa ini memang anak ini sudah disiapkan, pada akhirnya nanti akan menjadi nabi. Nanti akan banyak lagi kisah-kisah kita sampaikan di pertemuan berikutnya yang menunjukkan bahwa Allah yang langsung mentarbiyah, mendidik, ya, Nabi Muhammad SAW ini sejak beliau kecil. Dan itu ya. Jadi ini kisah-kisah seputar kelahiran, termasuk nasab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ambil hikmah-hikmahnya menunjukkan tentang keagungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya rasa itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi dan menjadi asbab untuk saksi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan, pertanyaan? Ya, boleh. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Ustaz, ini kalau terlihat Nabi itu lahir dan sudah yatim. Nah, apakah ada adik-beradiknya? Oh, adik-beradik Nabi maksudnya? Iya. Dulur, apakah Nabi punya dulur ya? Ya. Kedua, kalau kita jenguk namo Abdullah, itu saya dimakan kalau di ini kan hamba Allah. Nah, apakah pada waktu itu sudah dikenal bahwa Allah? Yes. Ya. Sambil minta tolong. Maaf. Baik. Bagus pertanyaannya ya. Makasih Pak. Yang pertama, apakah Nabi Muhammad SAW itu punya saudara atau tidak ya? Baik, sepanjang yang saya ketahui dan kita baca, yang sudah saya baca dan mungkin bisa kita pastikan begitu ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak punya saudara, ya, tidak punya saudara. Kemungkinannya orang tuanya itu wafatnya muda, ya, wafatnya muda dan Nabi Muhammad itu anak pertama, ya, iya, anak pertama. Jadi memang tidak punya adik, apalagi kakak, ya. Dan karena wafat Abdullah ketika dia masih di kandungan, otomatis kemudian dia tidak punya saudara lagi. Termasuk misalnya saudara seayah, seibu. Misalnya Aminah menikah lagi, saya tidak menemukan keterangan itu ya, karena fatrahnya juga tidak terlalu lama ya, 6 tahun. 6 tahun itu lama dah. Kadang tidak terlalu lama kalau perempuan berjanda itu ya. Iya, lanang bayang 6 tahun lama itu ya. Iya, sebulan belamu. Tapi kalau perempuan kan kita tahu mereka, apalagi kalau pisahnya itu pisah mati ya, ditinggal wafat suaminya. Walaupun tradisi orang Arab sebetulnya kalau ada perempuan meninggal, tapi itu saya tidak tahu kalau zaman sebelum Nabi Muhammad ya, karena kesulitan referensinya ya. Tapi kalau setelah kedatangan Nabi dan zaman sahabat, itu kalau ada sahabiat yang meninggal, biasanya dalam tanda kutip diselamatkan. Diselamatkan itu artinya dinikahi oleh sahabat-sahabat yang lain, ya. Kecuali para istri Nabi, Ummahatul Mukminin yang tidak menikah setelah kewafatan Nabi, ya, termasuk Aisyah Ummul Mukminin yang masih cukup muda waktu Nabi meninggal, sampai wafat juga tidak menikah lagi ya. Jadi tidak ditemui keterangan bahwa Nabi itu punya saudara kandung, ya, juga termasuk saudara seibu misalnya ya, tidak ditemukan. Atau misalnya saudara seayah, misalnya orang tuanya, bapaknya juga punya istri yang lain, tidak menemukan. Ada tidaknya Allah alam, tapi begitu karena referensinya yang kita temui sampai di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, nama orang tuanya Abdullah. Iya. Jadi orang dulu sudah mengenal adanya Tuhan itu, paling tidak Tuhan sebagai pengatur. Makanya tadi kita sebut bertauhid. Kalau tauhidnya mau disebut seperti tauhid pembagian yang 3 itu, walaupun kita tidak megang yang itu ya. Rububiyah, meyakini ada zat yang kemudian mengatur alam. Dan penyematan nama Allah ini sudah dikenal memang sejak dahulu ya. Nah, bahkan hari ini kan kita tahu orang-orang Nasrani, Kristen kita nyebutnya hari ini kan nyebutnya juga Allah, ya, dari benda yang sama, maksudnya dari penyebutan yang sama. Dan sebelum Nabi Muhammad, ya Nabi Isa, di peninggalan nama-nama itu lestari, ada tetap, ya. Kalau di Arab bahkan sama tulisannya itu. Itulah tulisannya itu. Ya. Iya, apalagi di Arab tulisannya Arab. Iya. Lagunya lagu Arab. Tidak tahu kita tulisannya itu apa ngaji ya bukan. Jadi kemungkinannya begitu. Jadi memang sudah dikenali nama itu ya, nama Allah, Lafzul Jalalain sudah dikenali. Termasuk akhirnya nama orang tuanya bagus. Nah, ini juga menunjukkan kan, menunjukkan orang-orang zaman dahulu masih memegang sebagian warisan-warisan Nabi terdahulu. Tapi saya sepakat tetap kalau sebelum zaman Nabi itu masih disebut zaman fatrah, sehingga kita bisa menyebut bahwa orang tua Nabi Muhammad itu niscaya insya Allah tidak masuk ke dalam neraka, kecuali memang yang hidupnya paman-pamannya
orangnya yang sampai bertemu Nabi, sampai dia jadi Rasul, nah itu baru nanti dihisab ya, karena sudah kedatangan seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, ada lagi? Masya Allah. Alhamdulillah ya. Pasukan Abraha itu kan yang nyerang itu, ada yang terpaksa ikut Abraha. Iya. Barangkali itu ada yang kira-kira yang katakanlah tidak murni, katakanlah pendukung Abraha itu, dia jadi selamat pulang ke tempatnya. Atau satu lagi, umpamanya ada yang penduduk Mekah itu yang pro Abraha, katakanlah merasa senang. Nah, iya. ini rasakanlah umpamanya Abu Thalib ya. Iya, Abu Thalib. Nah, ada tak yang mereka itu kena semacam azab seperti itu, seperti Abraha? Iya. Nah, kalau yang sampai sedetail itu yang sukar menjelajahinya, paling tidak di beberapa referensi itu tak ditemukan ya kisahnya sampai sedetail itu, karena itu sangat detail sekali ya. Ya termasuk misalnya tadi, ya apakah ada yang pro kepada Abraha ya, yang mendukung ya, atau misalnya berbalik arah, lewat barisan. Tidak didetailkan sampai sebegitunya, sehingga kita kesulitan untuk sampai memetakan misalnya ada yang pro ya, atau kemudian ada tidak yang selamat ya. Mungkin faktor bahwa karena mereka ikutnya itu terpaksa dan sebagainya ya. Tidak sampai sedetail itu Pak, jadi agak sukar juga saya jawabnya ya, karena ini kan sejarah ya, kisah orang terdahulu ya. Kalau kita nak muat-muat baca ya sebetulnya ya. Aduh, misalnya, tapi yang saya baca tidak disebutkan sampai sedetail itu ya. Jadi, iya, iya, pro Abraha ya, jadi baik, jadi lebih kurang gitu, ya. Masya Allah, boleh ya. Kita cukupkan ya, mungkin sudah sampai di sini, nanti kita sambung di bulan yang akan datang di pertemuan berikutnya. Seperti biasa kita akhiri dengan baca salawat ringkas. Karena ini kajian tentang beliau sallallahu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين، واشفع لنا يا الله بشفاعة الحبيب، شفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.